Tuhan, mohon penyertaan darinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala anugerah yang kami terima. Secara khusus kebersamaan yang boleh untuk membawa kami ke dalam sukacita, syukur terbesar kami. Ketika kami boleh untuk mengadakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dalam ibadah bersama. GKJ Wonogiri, GKJ Wonogiri Utara, GKJ Eko Kapti. Maka inilah kami dalam kesiapan kami untuk menerima sabda firman. Urapi kami, berkatilah kami dan tuntunlah kami. Sehingga Roh Kudus-Mu yang memberikan kepada kami pengajaran bermakna. Dan nantinya kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama kita akan terima pembacaan sabda firman Tuhan. Adapun bacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Petugas dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Yang demikian firman-Nya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat dengan mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Mazmur tanggapan, Mazmur 47. Mari kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah.
Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Pembacaan kedua dari surat Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-23, yang demikian sabdanya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang-orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang yang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu telah diletakkannya
di bawah kaki Kristus, dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai, saya ulangi, dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas 24, ayat 44 sampai 53. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikian Injil Yesus Kristus. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Terpujilah Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang boleh untuk menjadi juru selamat bagi kita, membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita, dan memampukan kita untuk terus mendalami kehidupan sebagai saksi-saksinya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kurang keras. Shalom. Oke. Remaja pemuda. Shalom. Ada penyusup di sini. Shalom. Oke. Warga dewasa. Shalom. Ya. Hampir hari lansia. Hari lanjut usia nasional, tidak kalah dengan pemuda, remaja, dan dewasa. Amin. Hari ini
kita bersama beribadah 3 gereja untuk menjadi saksi-saksi bagi karya cinta Tuhan. Maka saat ini kita pun juga boleh untuk bersama-sama merenungkan banyak hal yang mengingatkan kita bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita adalah orang-orang yang merasakan cinta kasih yang begitu nyata dari Allah, yang boleh untuk dibawa Tuhan Yesus Kristus dan terasa sampai dengan saat ini, bahkan sampai dengan kesudahan zaman. Maka hari ini kita belajar dari bacaan-bacaan leksionari. Yang pertama, dari bacaan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara terkasih, kita diingatkan di dalam bacaan ini untuk sebuah ketegasan sebagai pegangan iman pengikut-pengikut Kristus bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ini penting juga untuk anak-anak sekolah minggu untuk benar-benar merasakan dan juga menghayati sebuah fakta yang tidak bisa disangkal bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Jangan gagal fokus dengan kucing. Kembali, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan Tuhan Yesus benar-benar memenangkan kuasa dosa dan maut, memenangkan kita dari kuasa kematian. Dan hari ini kita memperingati satu hal yang mendasar dan menjadi pengakuan yang begitu luar biasa bahwa apa, Bapak Ibu? Bahwa masih Tuhan Yesus bangkit. Bahwa bukan hanya bangkit, bukan hanya menang atas kuasa maut, tetapi ia telah naik ke niku sing menangan. Itu yang menangan. Itu yang memampukan kita untuk saat ini menjadi saksi bahwa kematiannya, kehidupannya, apa yang ia jalani sebagai perantara pendamaian antara Allah dengan manusia, membuat ia benar-benar dimuliakan. Ia naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Ini yang akan kita pegang sebagai sebuah dasar. Bacaan kedua mengajak kita untuk terus merasakan bahwa aku bersyukur. Mengapa Bapak Ibu bersyukur? Karena karya cintanya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk saya, untuk kamu, untuk mereka. Dan karya cinta itu yang akan terus kita syukuri di dalam kehidupan dengan terus memuliakan Tuhan, terus mengagungkan namanya. Jika di dalam Mazmur 47 ada sebuah seruan bagi umat untuk senantiasa mengagungkan Tuhan sebagai Raja seluruh bumi, dan semuanya itu didasarkan atas sebuah kesadaran akan perbuatan Tuhan, akan karya Tuhan yang begitu besar. Maka hari ini kita pun juga menjadi saksi bahwa aku melihat, aku merasakan, dan aku diutus menjadi saksi untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga ketika kita bernyanyi, bukankah kita dengan segenap hati? Bukankah kita sedang menceritakan tentang bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa? Bukan tentang suaraku, bukan tentang bahwa aku berada di atas panggung ini sehingga dilihat
oleh anak-anakku, oleh cucu-cucuku, oleh gebetanku, oleh calon mertuaku dan sebagainya. Tetapi hanya karena kita telah melihat betapa luar biasanya perbuatan Tuhan. Bacaan ketiga mengajak kita untuk menyadari bahwa ada hal yang begitu luar biasa yang membuat Rasul Paulus kagum kepada jemaat di Efesus tentang iman dan kasih, tentang kekuatan mereka untuk menjalani kehidupan dengan terus berpegang kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan iman kita? Adakah ada yang meragukan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus? Percaya? Beriman? Amin. Puji Tuhan. Mengapa? Karena itulah yang akan membuat kita mampu menjalani kehidupan sebagai saksi-saksi ketika hidup kita sampai dengan saat ini, mampu untuk terus mempertahankan iman sekalipun sulit dan banyak godaan. Ada banyak tantangan. Bapak Ibu di sini silau. Kira-kira enak di situ apa di sini? Iya kan? Kita sadar bahwa kita dipenuhi dengan berbagai macam tantangan untuk melihat tentang bagaimana di dalam kehidupan kita setiap orang punya ujian hidup untuk terus bertahan dalam iman. Kuat sejak masih anak-anak, sejak masih sekolah minggu sampai dengan Adi Yosua. Wow, itu tentang tantangan iman. Kedua, tentang kasih. Kira-kira hari ini apa yang mendasari kita dapat berkumpul di tempat ini? Kasih, cinta dan kasih dari Tuhan yang memampukan kita juga untuk terus menghayati cinta kasih di dalam kehidupan jemaat Tuhan. GKJ Wonogiri. Duh, wah, sepertinya terlalu lama saya. GKJ Wonogiri. Oke. GKJ Wonogiri Utara. Oke. GKJ Kokapti. Anak cucu dari gereja lain. Oh. Kita sadar bahwa dalam kehidupan kita saat ini, kita menghayati tentang cinta kasih yang begitu nyata. Bahwa kita adalah keluarga, bahwa kita adalah sebuah komunitas iman yang terus berjuang untuk menjadi saksi Kristus, yang sedang berjuang untuk mempertahankan iman dan kasih di antara banyak hal yang membuat kita bisa saja jatuh. Kita menghayati kenangan tentang kebersamaan GKJ Wonogiri dalam keutuhan. Dan kita saat ini, sekalipun mungkin sudah berbeda-beda secara identitas gereja, bukan menjadi alasan bagi kita untuk duduknya beda-beda. Leres nggih? Campur toh? Napa tesih grombol? Mengke panitia, rupiah. Campur jadi satu. Kita sadar bahwa dalam kasih itulah kita akan menjalani perutusan kita. Dengan kasih itulah kita akan menjadi saksi bahwa dalam hidup tidak ada sesuatu yang mampu untuk menghentikanku sekalipun itu adalah dosa. Tidak ada kuasa dosa yang berlaku lagi atas diriku. Terakhir, benar-benar terakhir Bapak Ibu. Bacaan Injil Lukas mengajak kita untuk menjadi saksi, mengambil bagian di dalam misi penyelamatan Tuhan. Dalam Kristus semua sempurna, tetapi kita pun memiliki sebuah mandat, perintah untuk menjadi saksi karya
cintanya. Pertama, menjalankan misi penyelamatan manusia dari dosa. Adakah yang kuat hidup dalam dosa? Enggak. Semua manusia pasti akan terluka, tersakiti dan menderita. Sama seperti Bapak Ibu ketika panjenengan ngagem rasukan putih-putih. Wah, petak nuansa putih. Ada yang baru Bapak Ibu? Pon. Kula pados klambi putih, boten duwe. Sesuk tumbaske. Kathok krem. Yo. Tetapi bukan itu. Putih hidup kita yang Tuhan berikan, kesucian kehidupan kita yang Tuhan kehendaki, itulah yang akan kita jaga. Sehingga kita tidak akan membiarkan noda itu mengotori kesucian kita, kekudusan kita, bahkan kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Betul Bapak Ibu? Adakah ada kakek nenek orang tua yang tega membiarkan anak-anak mereka hidup dalam dosa? Tidak. Adakah yang tega membiarkan mereka kepanasan sampai jam 12? Nopo malih mlebet neraka kang mulat-mulat, sinten sing tega? Leres nggih. Maka kita akan mengambil bagian misi penyelamatan manusia, siapapun itu dari dosa. Kedua, tengah-tengah, mempersiapkan murid menjadi saksi karya cintanya. Sinten sing seneng mulang sekolah minggu? Sinten Adi Yosua yang dulunya aktivis mengajar sekolah minggu? Sinten sakniki sing tesih sregep sekolah minggu? Guru-guru sekolah minggu, pemuda remaja, kinten-kinten ada yang malu bergaul dengan sekolah minggu? Tidak. Karena kita semua sedang berjuang untuk menjadi misi pemuritan, secara khusus mempersiapkan mereka sejak dini untuk menjadi pengikut Kristus, mengenal cinta kasih Allah, mengimani di dalam kehidupan mereka, dan suatu saat akan terus mengajarkan, memuridkan setiap orang untuk menjadi pengikut Kristus. Ketiga, benar-benar terakhir Bapak Ibu, mengemban misi untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Bukankah itu menjadi penting ketika seseorang berada dalam kelemahan? Ada orang yang lebih kuat yang berusaha untuk menguatkan dan menghibur. Maka di antara kita semua, bukankah kita sedang berada dalam misi penguatan ini? Bukankah kita sedang membawa diri kita kepada penghiburan bagi mereka yang merasakan kelemahan? Bukankah kita sedang mengangkat iman dan kasih yang bisa saja melemah? Tenang, kuatlah. Di dalam kehidupan kita bisa melaluinya bersama. Target kehadiran 800. Kita berharap di tahun-tahun selanjutnya bukankah bisa menjadi ribuan. Amin. Sinten sing boten setuju? Setuju. Karena kita terus akan menjadi saksi di dalam kehidupan kita. 500 menjadi 800, 800 menjadi ribuan, dan kita percaya bahwa ada berita keselamatan, pengampunan dosa dan pertobatan yang akan kita bawa sampai ke ujung bumi. Selamat menjadi saksi cinta kasih Allah. Selamat menghayati kebersamaan bersama dengan mereka yang pernah dan saat ini masih menjadi keluarga kita. Dan semangat menjalani kehidupan bersama. Apapun yang menjadi identitas kita, dari manapun dan dimanapun kita berjemaat, tetaplah ingat bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita adalah kepunyaan Kristus, dan kita adalah utusan-utusan Kristus untuk menjadi saksinya.
Selamat menghayati dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah sukacita ini terbawa sampai dengan kehidupan kita nanti, mewariskan banyak hal berharga untuk anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh cukup, jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrar dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari. Bapa, kami bersyukur ketika Engkau memberikan kepada kami penguatan, penghiburan, mengingatkan dan memperbaharui iman kami bahwa Kristus benar-benar bangkit dan Kristus naik ke surga dalam kemuliaan untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Maka inilah kami dalam pengakuan percaya kami untuk menerima dan melanjutkan kehidupan sebagai pelaku-pelaku firman, saksi-saksi hidup yang menceritakan cinta kasih Allah, iman dan kasih yang akan kami bawa dalam pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kami mampu untuk terus memperbarui ingatan kami akan tugas mulia kami, menyadarkan manusia dari dosa dan kesalahan, menuntun mereka kepada pertobatan, memuridkan anak-anak kami dan orang-orang yang kami kasih, agar mereka belajar untuk mengenal cinta kasih Tuhan, merasakannya dan mensyukurinya. Maka inilah kami dalam ibadah dan syukur, dalam pujian dan kesaksian. Biarlah dunia mendengar, dunia tahu bahwa Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami, dan Engkau menganugerahkan kepada kami juru selamat yang memampukan kami untuk meladani cinta kasih-Nya, sehingga kami mampu untuk dengan bangga menceritakan kami adalah pengikut Kristus. Maka berkatilah kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sedari kecil dini, anak-anak sampai dengan lanjut usia. Berkatilah kami dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Mampukan kami untuk terus menghayati luar biasanya umur yang Tuhan berikan, anugerah keluarga yang Tuhan berikan, kebersamaan yang bermakna, setiap penghayatan yang boleh kami lalui bersama dengan anak cucu kami. Biarlah ini menjadi satu hal yang mendasar di dalam kehidupan kami, bahwa kami memulai kesaksian kami dari keluarga. Maka saat ini di dalam ibadah ini, kami pun juga bersatu padu untuk menghayati dan mengingat kembali kenangan kebersamaan di dalam Gereja Kristen Jawa Wonogiri yang telah kemudian mendewasakan GKJ Wonogiri Utara dan GKJ Eko Kapti, bukan menjadi pemisah, namun sesungguhnya menjadi kesaksian bagi kami bahwa Engkau menuntun kami ke dalam kemandirian, kedewasaan, perkembangan di dalam iman dan pelayanan,
Maka berkatilah 3 gereja ini, berkatilah kebersamaan kami, demikian pula tugas-tugas pelayanan kami. Apa yang kami rancang dan kami tata, apa yang kami programkan di masing-masing gereja, biarlah dapat tercapai karena penyertaan Tuhan. Demikian pula komitmen kami untuk mengambil bagian di dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan umat Tuhan, maupun kehidupan umum di dalam dunia, berbangsa dan bernegara, juga lingkungan terdekat kami. Maka persiapkan kami untuk mengambil bagian dalam tugas mulia ini. Dalam keberagaman kami tidak akan membeda-bedakan, dalam kehidupan iman kami akan kuat, di dalam kehidupan kasih kami pun juga akan dengan setulus hati mengasihi semua ciptaan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami pun diajak untuk memperhatikan perkembangan, kesaksian dan pelayanan dalam kehidupan gereja. Secara khusus untuk Gereja Kristen Jawa Slogo Imo yang sedang membangun pepantan baru di Joho, berkatilah. Demikian pula di dalam kehidupan bersama kami, dalam pelayanan di Makam Kristen Sono Praloyo, biarlah apa yang menjadi kebutuhan dapat Tuhan cukupkan. Dan kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami, Tuhan akan mengutus kami dan memampukan kami untuk memberikan kesaksian yang terbaik. Kami kuat, kami beriman, dan kami akan terus membawa kasih dalam kehidupan bersama, dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang menjadi doa kami, syafaat kami, senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa-doa dan harapan kami. Inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh menyatakan syukur kita melalui persembahan yang telah kita siapkan dan akan kita kumpulkan bersama. Mari kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dengan kita mengingat sabda Tuhan dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Sabda Tuhan mengatakan, persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita akan kumpulkan persembahan kita dengan penuh syukur dan percaya akan pemeliharaannya, seperti dalam Hitung Jemaat 385 yang akan mengiringi pengumpulan persembahan kita. Burung pipit yang kecil.
persembahan kita dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Kami berikan persembahan kami dengan hati yang tulus, dengan keikhlasan kami, dengan penghayatan bahwa Engkau selalu memberkati kehidupan kami, bahwa Engkau selalu memberikan berkat bagi setiap kami. Melalui pekerjaan dan usaha kami, Engkau yang boleh memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami, sucikan dan kuduskan sehingga penggunaan persembahan ini bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih, kami serahkan persembahan kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih berdiri, kita akan pujikan pujian pengutusan kita, big or small dan seterusnya. Kita pujikan bersama-sama. Di dalam pengutusan, umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadikanlah dirimu sebagai saksi Kristus dan bersyukurlah. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Tuhan memberkati engkau. Dia menjaga dan menemani kita di setiap masa hidup yang kita jalani. Dia merengkuh dalam kehangatan dan memperlengkapi kita dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi.
Dan kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara semua, kini dan selamanya. Amin.